Biasa je lah. Banyak lah.
Ya, tangan sini bang, hasan ke dalam muat kan? Tiga, empat. Ada tiga bulannya sudah. Main apa berarti apa? Salah pas aja. Salah pas aja. Pak. Lama gitu. Tiga kawan aja udahnya. Ajin pengkalah, udah anggap nilai yang baca. Dua semua udah pakaiannya. Pakaian berapa bulan? Tahun ada ya? Kawan apa? Ajarnya bang berapa ya? Dua. Kameranya mana ya? Mesinnya sih kepanas dia. Ini kan? Yang 4 bang CPU 4 titik. Isinya apa? Ada isinya apa Pak? Siapa nggak Afrika? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, langsung saja kita akan membacakan susunan acara kita pada hari ini, yaitu pertama pembukaan, kedua pembacaan teks makalah sekaligus pemaparan, ketiga tanya jawab, keempat tafsir dari guru kita sekaligus doa dan penutup.
Kadang aja. Baiklah, untuk membuka acara kita pada hari ini kami minta kepada guru kita, kepada beliau. Ya, memasuki acara kedua yaitu pembacaan teks makalah sekaligus pemaparan kepada kawan kita, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qadih Al-Hadi Asyar Al-Farqu. Melanjutkan dari pengajian yang minggu yang telah lalu, dari pengajian Guru Syarif, boleh melanjutkan lagi ke qawaid yang ke-11 yang berjudul Al-Farqu, artinya sebuah pembeda. Pembeda qawaid al-farqu bainal asli wal far'i wa yanqatu bihi al-jam'u. Sebelumnya lah ini asal buku dengan sunnah. Al-farqu di sini adalah al-farqu, yaitu pembeda antara aslun dan far'un. Fayang qati'u bihi al-jam'u, maka terputuslah sini gara-gara al-farqu timbullah pemutus daripada sebuah perkumpulan. Artinya model kayak karena anak pion bakawanan, kalau berdua datang kawannya sikung kada bakawanan lagi kira-kira berdua ini. Modelnya orang laki-laki, pemuda dan pemudi pacaran, sikung ini datang model selingkuhannya nah sikung ini nyata sudah kan diheraninya lagi, kira-kira gitulah. Kayak itu kan nggak ada pembeda ya kalau kayak ini yang kada bungas datang yang bungas sekira kada cukup ya kalau nah. Yusama ayatan, dan dikatakan pula al-farqu tadi bisa disambat kayak soal ma'aradah wa soal muzahmah. Berdiri pulang, sing duduk uyuh, sing berdiri pulang. Al-Qadhiwa Asyar, qawaid yang ke-11 yaitu al-farqu. Di sini al-farqu menurut sejak Ibda'ul Mu'tarid makna yaftihi al-farqu bainal asli wal far'i hatta dihukmi. Yaitu ini ta'rif secara umum. Al-farqu di sini ta'rif secara umum adalah memunculkan sebuah sifat yang sifat tadi menghasilkan pembeda antara aslun dan far'un, sehingga yang datang berbeda tadi tidak bisa lagi dibiaskan dengan, tidak bisa lagi far'un tadi disamakan dengan aslun pada umumnya. Berpendapat jamaahirul fuqaha anna al-farqa aqwa al-i'tiradati wa ajdaruha bil-i'tinab. Al-farqu di sini bahwasanya qawaid yang paling kuat bantahannya dan paling pantas diperhatikan. Nah, jangan yang berikutnya lah. Wal ikhtalafu bi tarihi ala qaulani.
Ikhtilaf para ulama pada ta'rif al-farqu atas dua qaul, dua pendapat. Al-awwal, ini asalilah. Al-awwal huwa mu'aradatun bi ibdali qaidin fi illati hukmil asli. Yaitu bantahan. Yang ini yang ta'rif bentuk yang nomor satu dulu dari ta'rif yang awal, yaitu bantahan dengan memunculkan qaid fi illati hukmil asli, pada hukum asal, pada illat hukum asal. Au mu'aradatun bi ibda iman, ini bentuk yang kedua daripada ta'rif farqu, yaitu bantahan mu'aradatun bi ibda iman bil ba'di yamna'u min thubuti hukmil asli fihi. Itu bantahan dengan memunculkan mani bil ba'di, yang mani tersebut mencegah daripada ketetapan hukum asal padanya. Ini kita langsung aja. Karena intinya di misal juga. Mun kada paham di misal, kau guring aja sudah. Al-Qur'an beriman atau memunculkan dengan keduanya secara sekaligus. Ini menurut kaul yang paling sahih indal musannif Zakaria Al-Ansari wal Imam Subuki. Yang awal kedua pulang, yaitu mu'aradatun bi ibda'i qaidin bi illati hukmil asli wa ibda'i manin bil ba'di yamna'u min thubuti hukmil asli fihi. Yaitu bantahan farqu di sini menurut kaul kedua, yaitu bantahan dengan memunculkan qaid atau batasan atau khususan pada illat hukum asal, dan memunculkan mani pada far'i yang mani tersebut mencegah daripada ketetapan hukum asal padanya. Yang kedua tadi, maka diiktibar adanya pada farqu tadi memunculkan keduanya dengan secara sekaligus. Ini menurut kaul kalam Imam Haramain. Fa'alal awal, langsung di bawahnya, maka berdasarkan kaul yang pertama, yaqdahul farqu bi husulin wahidin min al-ibda'aini, yaitu bisa disebut qawaid al-farqu. Al-farqu bisa disebut qawaid dengan hasilnya satu daripada dua, memunculkan satu atau nomor dua, satu atau dua, dua atau satu. Wa min babil aula, terlebih apalagi bahwasanya al-farqu ini bisa disebut qawaid dengan memunculkan keduanya sekaligus, langsung langsung menimbulkan qaid pada illat hukum asal dan menimbulkan mani bil fardi secara sekaligus. Amma ala tsani, adapun menurut pendapat yang kedua, fala yaqtahu bi usulil wahid minhuma duna akhar, maka tidak bisa disebut qawaid al-farqu dengan menghasilkan satu daripada keduanya. Kadang bisa disebut qawaid ya, misalnya menimbulkan ini aja atau menimbulkan ini aja, duna akhar, bukan sekaligus. Bal la budda min husul ibda'in ma'an, dan tidak bisa disebut qawaid dengan menghasilkan satu daripada keduanya, menimbulkan sebutan di sini atau menimbulkan sebutan di sini, duna akhar. Bal la budda min husul ibda'in ma'an, tetapi harus menimbulkan dengan secara sekaligus. Ini yang disebut qawaid. Ini nah, kita langsung masuk ke contoh. Misal ma'aradah bi ibda'in qaidin fi illatil hukmi, yang bantahan dengan menimbulkan qaid atau kekhususan. Coba lihat di nomor takrif di untuk kekhususan dua ibda ini menimbulkan kekhususan batasan atau kekhususan. Misalnya aja kan inilah untuk menimbulkan batasan atau khususan.
Misalnya aja kita hendak melanggar atau mau musola, di bawah tangga itu ada tulisannya batas suci. Nangan batas suci itu misalnya hendak naik ke langgar atau mau musola memacu sandal. Misalnya kalau hendak masuk ke musola itu kita tetap pakai sandal atau pakai sepatu. Jadi kekhususan masuk ke langgar itu harus memacu sepatu gitu. Misalnya aja kan kita Abdul sama Abdul, cuma Abdul ini Rasulullah adakan kekhususannya bagi Rasulullah boleh ini lagi berempat. Pun kita di sini dibatasinya kawin hanya 4. Itu mungkin pun Abdul 2 mengkal Abdul bang sebutnya itu Assalamualaikum. Kira-kira paham aja orang? Ke sini tuh dulu paham nyata paham. Soalnya namanya Imam hanya Masya Allah. Masya Allah tadi bang. Ayyakul Syafi'i tajibun niyatu fil wudu'i katayammum bi jami'i taharati al hadasin. Di sini Mustadil Imam Syafi'i berpendapat wajib niat pada wudu seperti tayammum bi jami'i at-taharatu an hadasin. Di sini tajibun niat hukum asal bil wudu'i far'un tayammum aslun illatnya taharah an hadasin. Fayaqaidu al-Hanafi maka mengiktirad membantah Imam Hanafi dan al-illata fil asli at-taharah an hadatsin biturab. Di sini dan Imam Hanafi yang pantas jadi illat itu adalah taharah an hadatsin biturab. Biturabnya di sini yang jadi kaitan pada illat hukum asal. Nyatakan kalau misalnya tayammum pasti pakai tanah. Misalnya pakai wudu itu pakai gandum, yang pakai tanah. Misal mu'aradah bi imanin fil fardi. Contoh kedua, bantahan dengan menimbulkan mani fil fardi. Ayyahul Hanafi. Mustadilnya sini Hanafi. Yuqadul muslim bizimmi wa ghairul muslim bijam'i al-qatl al-'amd al-'udwan. Qisas orang Islam sebab membunuh kafir zimmi wa ghairul muslim seperti orang non-Islam dengan illat al-qatl al-'amdi al-'udwan. Yuqadu di qisas ini hukum asal al-muslim farqun wa ghairul muslim asal dengan illat al-qatl al-'amdi al-'udwan. Fayaqtaridu Syafi'i maka mengiktirad membantah Imam Syafi'i bi anna al-Islam fil far'i mani'un min al-qawli. Bahwasanya Islam di sini menjadi mani pada far'an yang mencegah daripada hukum qisas. Mani fil far'i daripada Islam tadi mencegah daripada ketetapannya hukum asal padanya pada hukum qisas. Qala al-musannif rahimahullah fi syarhi kama aradtu bihi al-farqu wa yatusal Zakaria al-Ansari kama aradtu bihi al-farqu awla min ta'rif al-asli lahu bi annahu rajibun ila al-mu'aradati fil asli aw al-far'i wa qila ilayhima. Jadi Imam Zakaria al-Ansari kama araftu bihi dan apa-apa yang telah aku ketahui dengan dia al-farqu
aula min ta'rif al-asli, lebih baik lagi daripada ta'rif al-asli. Al-asli ini jamul jawami dimaksudkan dengan bahwasanya ini ta'rifnya lah. Rajul ilal mu'aradah fil asli awal far'i, kembalinya bantahan pada asal, pada hukum asal dan far'i. Wakila ilaihima, ini masalah ta'rifnya. Li'annahu ahalahu ala ma lam yadhkuruhu ma'a ihami anna mu'aradata bil ibda'aini laysa farqan mutlaqan wa laysa kadhalik. Li'annahu ahalahu ala ma lam yadhkur, karena bahwasanya al-farq di sini mengembalikan atas sesuatu yang belum disebut sebelumnya. Ma'ihami, serta menimbulkan adanya sangkaan anna mu'aradata fil ibda'aini laysat farqan mutlaqan, bahwasanya bantahan dengan menimbulkan poin dan mani tadi bukanlah yang dimaksud farqan secara mutlak walaysa kadzalik, dan tidak seperti itu. Tambihun wajhu qan ibda'i qaidin fi 'illati hukm al-asli mu'aradatun, sisi daripada lafaz ibda' qaidin fi 'illati hukm al-asli ialah sebuah bantahan anna mustadilla idda'a 'ala anna al-asla mushtarak wa al-illatu, bahwasanya mustadil mengklaim bahwasanya adanya kesamaan sifat itu ialah yang disebut illat. Hadasin yang mana tadi taharah an hadasin yang itu tadi. Bada al-mutarif, dan berklaim juga mutarif anna illat al-wasfu illat al-wasfu ma'a qaidin, dan berklaim mutarif bahwasanya illat ialah sifat ma'a qaidin serta sifat yang ada qaidnya. La yujadu fil far'i, yang tidak ditemukan pada far'i. Biturab an at-taharah an hadasin biturab, yang dimaksud mutarif tadi biturab tadi. Wa yuhqan ibda'i ma'in fil far'i, dan sisi ibda'ul ma'in fil far'i ma'aradatun ialah sebuah bantahan. Huwa annal mani'a min asy-syai'i fi quwwatil muqtadi li naqidihi, fa yakunu al-mani'u fil far'i wasfan yaqtadi naqidul hukmi alladhi athbathahu al-mustadil, wa hadha ma'na mu'aradati fil qawli. Annal mani'a min asy-syai'i fi quwwatil muqtadi li naqidihi, bahwasanya faktor yang mencegah pada sama kuatnya, pada sama kekuatannya, dalilnya sama-sama kuat. Fayaqulul mani'u fil far'i wasfan, maka haruslah mani pada far'i sebuah sifat pula, yang tadi naqidul hukmi, yang menuntut timbul lawan hukum, yang lawan hukum di sini sama-sama kuat dalilnya. Alladzi athbathahu al-mustadil, yang ditetapkan mustadil al-muslim, yang mustadil tadi kan menetapkan al-muslim menjadi pada fardu. Hadza mu'aradah fil fardi, dan inilah bantahan pada fardu. Wa qad ikhtalafu fi anna al-farqa wadihun amla, dan ulama di sini ada khilaf bahwasanya al-farqa di sini bisa disebut qawadih atau tidak, ala aqwalin, atas beberapa pendapat. Al-awwal huwa qawadihun mutlaqan, pendapat pertama al-farqa tadi disebut qawadih secara mutlak. Ay wa in ila, sekalipun bisa dikatakan bahwasanya istalis tadi Bisanis dari sini yang menimbulkan secara bersamaan, menimbulkan poin dan mani secara bersamaan.
Au bidha'ifi dengan ta'rif yang apa tadi? Ta'rif yang menghaluskan, menimbulkan mani dan ghaib itu harus ditimbulkan secara bersamaan. Soalan ini ialah dua bentuk sanggahan. Au qulna atau jika kita katakan dijawazi ta'addudul ilal dengan dibolehkannya berhilang illat wa hadza ma sahahahu al-musannifu kal-asli, dan inilah pendapat yang memperkuat oleh musannif Zamail al-Ansari kal-asli seperti yang ada di kitab Jami'. Wa bihi qala jamaahirul fuqaha min al-a'immatil arba'ah wa ghairihi bal ja'alahu aqwa al-intiradati kama taqaddam, tetapi menjadikan mereka yang lebih kuat bantahan sebagai yang masalah telah terdahulu. Wajhuhu dan sisi lain bahwasanya annal farqa yu'athiru fi jam'il mustadil baina al-asli wal far'i fi illatil lati hiya maqsudul wajhuhu dan sisinya lain pula annal farqa yu'athiru fi jam'il mustadil baina al-asli wal far'i. Bahwasanya al-farqu jikalau disebut qawaid niscaya tidak bahwasanya al-farqu berpengaruh fi jam'il mustaqil baina al-asl wal far'i, pada menyamakan mustaqil tadi menyamakan antara asl dan far'u fil illati allati hiya maqsudul qiyasi, pada illat yang dimaksud pada pengkiasannya. Wali'annahu law lam yaqdam lam yaqtanil tahaqqum wal lazimu batil, karena bahwasanya al-farqu jikalau tidak bisa disebut qawaid niscaya tidak terjadi tahaqqum, artinya ada masalah hukumnya ada, dalilnya ada, wal lazimu batil, dan padahal tahaqqum tadi batil. Asal pendapat yang kedua daripada ikhtilafnya bahwasanya hukum tadi qawaid atau tidak. Ini pendapat yang kedua. Ghairu qawadihin, tidak bisa disebut qawaid mutlaqan secara mutlak. Li'annahu la yu'athiru li'anna al-maqsuda ilhaqun, karena bahwasanya farqu tidak berpengaruh, karena bahwasanya pula mustadil bermaksud menyamakan bijami'in ilhaqun bijami'in, jangan menyamakan asal dengan far'un. Qala ma'awujudi ma huwa asyaddu ikhalatan, serta adanya sifat yang sifat tadi lebih pantas dijadikan illat, binaan ala jawazi ta'addudil illat, berdasarkan atas kebolehannya berbilang illat. Wazalika, dan itu yang demikian itu karena hukma bil asli idza qulna bil ma'na mushtarak bainahu wa bainal far'i thumma qulna ba'da zalika bi ta'ayyunihim lam yakun at-ta'lilu mani'an min at-ta'lil awwal. Karena yang demikian itu bahwasanya hukum pada hukum asal apabila ditaklili dengan sifat yang sifat tadi menyamakan asal dan far'un, kemudian ditaklili pula setelah yang demikian itu timbul yang lebih layak, yang bisa yang menjadikan illat yang lagi yang merusak daripada taklil yang pertama. Idza yalzamu minhu illa ta'lil bil illatayn, karena bisa saja hukum memiliki dua illat, wal fardu jawazu, dan kenyataannya dibolehkan menggunakan ta'addud illat. Wa bihi qala tawa'ifu minal jadaliyyin wa huwa al-musafiqun. Pendapat yang ketiga, as-salis huwa ghairu qadihin 'ala al-qawli bi annahu fi dzalika su'alani la su'alun wahid,
Ityamul as'ilatil mukhtalifati ghairu maqbulin. Al-farqu tidak bisa disebut qaulin atas kaulnya. Jangan bahwasanya al-farqu pada bentuk ketiga tadi menimbulkan qaid dan mani secara bersamaan. Soalani ada memiliki dua bentuk sangkaan, bukan satu sangkaan saja. Karena jamul as'ilatil mukhtalifah ghairu maqbulin, karena terkumpulnya beberapa sangkaan yang berbeda itu tidak bisa diterima. Ini juga sebentar saja karena ada yang di sini juga yang mutasbih. Wa mana qawlihi soalan wahidan, maksud keadaannya soalan wahidan, ittihadul maksudi minhu, tujuannya hanya satu. Soalan wahidan tadi maksudnya ialah tujuannya hanya satu. Tujuannya apa? Huwa qatlul jam'i, menghilangkan kesamaan. Wa mana qawlihi soalaini, dan maksud keadaan dua sanggahan atau soalani yang dibilang tadinya udah tadi. Istimaluhu ala mu'aradna illatil asli bi illatin, memiliki dua tujuan atas bantahan illat hukum asal bi illatin dengan sebuah illat, wa ala mu'aradatil far'i ukhra mustambiqah. Dan yang sebuah illat tadi memiliki bantahan pada farqun, dan atas bantahan pada farqun dengan illat lain. Dua bantah tadi, jadi dua illat. Lianna al-fariq lamma mata bil mani'i mu'tabira fi illatil mustadil khairun akhar. Kalau mukafa'ati fi mithal syari وصارت إلة عند غيره إلة عند المستدل. لأن الفارق karena bahasanya farik lama atta bil mani, manakala mendatangkan mani u'tabira fi illatil mustadil khairun akhar, maka diiktibar pada illat mustadil adalah qaid yang lain. Kal mukafa'ati seperti hukum mukafa'ah di mithal syari. Wasorat illatu inda ghairihi illatu indal mustadil, maka dari illat di sisi mu'tarif, illat juga di sisi mustadil. Jawabul farqi. Jawabul farqi, idza aradta al-asahha min qawlil farqi qawlihan. Apabila telah engkau ketahui bahwasanya pendapat yang terlebih asah atau kuat, keadaan al-farqu tadi adalah kuatih. Nah, di sini yang dianya farqu tadi disebut kuatih. Fa'lam, maka ketahui olehnya annahu yujabu anhu bil mati kama qala al-musannif. Ketahui olehmu bahwasanya cara menyanggah al-farqu dengan menolak al-farqu, menjaga al-farqu dengan menolak al-farqu, seperti yang dikatakan musannif. Ini contohnya. Ayat tadi al-mustadil wa al-mufti min asli juz'an min al-illat, seperti bahwasanya mencegah mustadil keadaan yang dimunculkan pada hukum asal adalah sebuah illat. Menolaknya mustadil keadaan poin yang dimunculkan mu'tarif pada hukum asal adalah bagian daripada illat. Di bawahnya wabil farqi, dan pada hukum pada hukum farqun, pada dalam farqun, aw yamni al-mustadil qala mubdi fil farqi ma min hukmi, seperti menolak mustadil keadaan qaid yang dimunculkan pada hukum asal adalah pada illat, pada farqun adalah dicegah daripada hukum asal. Wa hadza min ziyadati,
dan ini ada di kitabnya, di kitab Al-Bayar Usul. Ini Imam Zakhari Al-Aswad. Zakar al-musannif al-mas'alah ta'adudul usul li far'in wahidin. Menyebutkan musannif ada sebuah masalah ta'adudul usul, berbilangnya asal-asal li far'in wahidin, untuk far'un yang satu, bagi far'un yang satu. Liyabniya 'alaiha masailu fil far'i, supaya menjadi kuat atasnya masalah-masalah yang di dalam far'un. Wabayanu dzalika, dan keterangan itu pula bahwasanya annahum ikhtalafu, di sini menimbulkan khilaf di kalangan ulama. Apa hal yajuz ta'addul usul li far'in wahidin am la? Wa bi far'in wahidin bayu mas'alatin. Allah. Hal yajuzu ta'addudul usul li far'in wahidin bi an yuqasa 'alaiha am la? Apakah boleh ta'addudul usul li far'in wahidin bagi far'un yang satu, asalnya banyak, far'unnya seperti bi an yuqasa 'alaiha am la, dengan bahwa dikias atasnya usul-usul tadi, asal-asal tadi, atau tidak? Fihi qaulani. Al-awwal yamtani ta'adduduha, tidak boleh ta'addudul usul. Wa in juwiza ta'addudu ilali, walaupun kita mengikuti pendapat yang diperbolehkan ta'addud ilal. Kenapa? Jadi tidak boleh. Kenapa jadi tidak diperbolehkan di sini ta'addudul usul? Intisyaril bahsi, karena membuang waktu fi dzalika pada yang itu tadi. Ma'imkan husuli maksud, serta didapatnya tujuannya dengan satu daripada usul-usul tadi. Seperti usul ini dapat saja. Wa hadza ma sahahul al-aslu, dan ini pendapat yang diperkuat di kitab Al-Aslu dan Jawami Muslim. Bahwa muwafiqun min tinai ta'addudil, yaitu selaras pula bagi pendapat yang mencegahnya ta'addudul ilal. Yang kedua, apakah boleh ta'addudul usul di kalim wahidin? Pendapat yang kedua, yajuzu ta'adduduha, boleh saja menggunakan ta'addudul usul di kalim wahidin. Li husuli quwwatiz zamin, di sini karena hasil yang ta'addudul usul tadi untuk far'un yang satu, dihusul quwwatiz zanni, karena hasil memperkuatnya sangkaan dihusul. Waqad la yahsul intishar, dan terkadang tidak membawa tujuan yang membanyak asal tadi, tidak bisa juga disebut membuang waktu. Baik usul di mengetahui dengan bahwasanya akor lagi mengetahui, artinya membolehkan saja membanyaki asal bagi far'un yang satu. Wa hadza ma sahhahu al-musannif ta'ba'an Ibnu Hajar wa ghairihi, dan inilah pendapat yang memperkuat musannif tabaan mengikut pula Ibnu Hajar wa ghairihi qala jumhur, dan ini dua yang mengikut, yang dengan yang pendapat ini juga dapat bagi jumhur bahwa muwafiq di jawaz ta'addud ilal, dan selaras pula bagi pendapat yang membolehkan berbilangnya illat. Ta'addudul usul memiliki dua tujuan. Qasadul mustadillu ila haqqi bi majmu'iha, ini gambaran yang asalnya banyak, satu far'unnya. Qasada ila haqqi bi kulli minha, ini adalah gambaran asal tetapi memiliki
memiliki yang tidak bisa, yang tidak berkaitan gitu. Nah, asalnya ada ini kan sama, asalnya isinya sama, ada ini lain-lain. Keadaan kualin asal maka berlandaskan pendapat yang terkuat min jawazi ta'addudil usul ukhtilfa fi mas'alataini. Berlandaskan pendapat yang paling kuat bahwa dibolehkannya ta'addudul usul. Di sini ada khilaf para ulama pada dua masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, law farqal mu'tarid bainal far'i wa asli min al-usuli al-maqis 'alaiha. Jikalau mu'tarid memunculkan farik, artinya memunculkan perbedaan antara far'un dan salah satu aslun daripada asal-asalnya, fa hal yakfi dzalika fil qadhi fi jamil usul amla. Maka apakah cukup yang demikian itu merusak pada kesamaan far'un dengan asal-asal lainnya. Fihi aqwalun, padanya beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, yakni dzalika, cukup yang demikian itu merusak kesamaan far'un dengan asal-asal yang lain, yaitu bahwa masahul musannifu kal-jumhur, dan inilah pendapat yang memperkuat musannif seperti jumhur pula, li'annahu yubtilu jam'aha. Nah, di sini gambaran yang tadi atas banyak, apakah merusak? Ini asal di sini kan paling, apakah merusak kesamaan far'un dan dengan asal-asal lainnya? Di sini dia yubtilu jam'aha al-maqsud, karena bahwasanya membatalkan penyamaan antara asal-asal dengan far'un yang dimaksud mustafil. Di antara maksud dan mustafil jam'aha au fi'ilati, karena bahwasanya tujuan mustafil dengan menyamakan asal dengan asal-asal tersebut, dengan menyamakan pula dengan far'un pada ilatnya, bahwa yubtilu bil far'i baina asli minha wal far'i, dan ialah batal dengan tarik antara far'un dengan aslun daripada satu asalnya. Menimbulkan tarik antara satu asal, apakah merusak kesamaan asalnya? Yang pendapat pertama tadi cukup saja sebagai asal dan merusak kesamaannya. Pendapat kedua, la yakfi. Apa alasannya? La yakfi istiqlali kulli minha, tidak cukup merusak karena setiap asal tidak saling berkaitan. Jadi misalnya ini rusak, ini masih kawan aja, masih berfungsi. Tidak, artinya yang sebutin ini kan tidak memuta'adikan, artinya rusaknya ini kata bawaan, rusak sarangan aja dia artinya situ. Misalnya rusak bawaan, jangan. As-salis, pendapat yang ketiga, yakfi in qasada ilhaqa bi majmu'iha, cukup jika
jika mustadil menyamakan dengan keseluruhannya asal. Li'annahu yubtiluhu, karena bahwasanya membatalkannya dalam keseluruhannya berbeda dengan kebatalan sebagainya. Bikhilaf bima idza qasada bi kullin minha. La yakfi tadi ini kan yakfi. Ada tafsirnya. Ini yakfi, ini la yakfi. Sebutnya ma idza qasada bi kullin minha, apabila mustadil bertujuan menyamakan far'un pada masing-masing asal daripada asal-asal lainnya. Azzahu ajar nasib fi tashriqi ila safiyatin al-hindi min asy-syafi'iyyah. Al-mas'alatu tsaniyah. Idza faraqa al-muqtarib baina jami' al-usul fa hal yaqdi al-mustadil al-iktisara ala jawab aslin wahidin minha am la? Fihi qawlani. Apabila mu'taib memunculkan farik antara keseluruhan asal-asal tadi, fahal yaqul mustadil al-iktisar ala jawabin aslin wahidin minha amla? Fihi qawlani. Apakah cukup mustadil menjawab satu asal daripada asal-asalnya saja atau tidak? Nah, misalnya di sini asalnya masih dipakai contoh dari yang asalnya masih 3 dan memiliki tarik masing-masing. Yang di sini dijawab mu'tarif hanya satu, apakah merusak? Apakah cukup menjawab sisanya? Sebutin dijawabnya apakah 4 di sini? Fihi qawlani, padanya ada 2 pendapat. Pendapat pertama yakfi, cukup aja. Kenapa jadi cukup? Yuhusulul maqsudi bil daf'i an wahidin minha qala Hanabilah. Di sini dia Imam Hanabi sudah cukup aja, sudah hasil yang dimaksud mustadil dengan menolak adanya farqun pada salah satu asalnya saja. Di sini yang menolak sebuting dan yang lainnya cukup aja daripada. Kalau ditolak la yakfi, pendapat yang kedua la yakfi, tidak cukup. Li'annahu iltazama jami'a falazimuhu ad-dafu anhu. Karena bahwasanya farik ada semua asal, farik ada di setiap asal. Falazimuhu ad-dafu anhu, maka wajib dihilangkan keseluruhannya. Sabtu harus dihilangkan keseluruhannya. Wahada wa al-arjah al-muwafiq lil asli qablahu. Dan inilah pendapat yang lebih kuat dan selaras bagi yang sebelumnya. Pendapat yang kuat sebelumnya bahwa pendapat sebelumnya tadi al-qawlu bi kifayat al-qadhi ala asli wahidin minha, dengan mencukupkan al-farqu bisa merusak atas satu dari menjawab sebuting dan rusak keseluruhannya. Itulah yang dimaksud al-iktisar ala jawab asli wahidin minha. Waqad nabbaha al-musannif fi hasyati jam'il jawami' ala annahu ya'ti huna ayatan qawlan thalithatan nadhiran qawl al-thalith al-mufassal fil mas'alati sabiqah, bahwasanya
mendatangkan kesimpulan kaul yang ketiga membanding pendapat yang ketiga yang tafsir tadi pada masalah yang pertama. Fayuqalu maka dikata in qasada ilhaqah, jika tujuan mustadil tadi menyamakan far'un dibantu usul dengan menggabungkan atas asal-asalnya. Asal-asal tersebut niscaya tidak cukup menghilangkan tarik pada satu asalnya saja, dan jika tidak bertujuan far'un tadi menggabungkan masing-masing daripadanya tadi niscaya cukup aja. Kira-kira sekian dan terima kasih. Aku maaf dari sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Sama kita juga tidak ke depan. Kalau ada kesalahan apakah Anda sudah menjelaskan? Makin salah sampai. Kita menjelaskan untuk waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahmatullah alaih wa minha fasadul wajhi bi alla yakuna dalilu salihan li tartibil hukmi katarakin tasbiti minat tarbiti wa tawsi'i minat tarjihi wal isbati minat nafyi wa thubuti i'tibaril ilmi binaslin aw ijma'in fi nakiril hukmi wa jawabuhu bi taqriri nafsihi. Wallahu a'lam. Sudah nonton dibacakan? Adalah anak-anak doa manusia. Ya fasadul wajhi. Jadi kenapa masalah ilat yang ke-12 ini dinamakan fasadul wajhi? Fasadul wajhi itu salah adab ini kan. Nah, kawadir. Sudah kita maaf tadi salah sampai. Memaafkan ya. Ya, kenapa jadi dinamakan kawadir? Kawadir yang ke-12 dinamakan fasadul wajhi. Karena asal peletakan kias adalah sesuai dengan keadaan yang layak bagi peruntunan hukum yang dicari penetapannya. Artinya seharusnya kias itu sesuai dengan hukumnya. Kayak mengkiaskan nakis ke kamar, kan kiaskan itu hukumnya haram. Ada ini fasadul wajhi ini tak salah. Kalau kenapa hukumnya jadi halal, nah itu nama fasadul wajhi. Dan jika ada penuntunan hukum maka rusaklah asal peletakannya. Fasadul wajhi bukan hanya berlaku dalam kias saja, tetapi banyak semua masalah bentuk dari itu. Fasadul wajhi, tarikh fasadul wajhi itu apa? Bi alla yakuna dalilu salihan li tartibil hukmi. Kan bahwasanya dalil yang dikemukakan oleh mustadil itu pada layaknya untuk menerbitkan hukum atau untuk memunculkan hukum dengan pengkitan tersebut. Tapi seharusnya ujar si mu'tarid dalilnya itu pantasnya untuk hukum sesudahnya atau hukum berlawanannya. Nah, seharusnya hukumnya yang dibiarkan si mu'tadil hukumnya Arab, ujar si mu'tadil seharusnya hukumnya itu halal ya ujar. Nah, karena fasadul wajhi itu terbagi dua. Yang pertama tadi ya bi alla yakuna dalilu shalihan li tartibil hukmi. Karena ada yang keduanya ayyakuna jami', bahwasanya adalah ilat di antara bainal asli wal far'i, di antara asal dan di antara furu' pada pengkiasan si mustadil pada tabata yang tibaru. Sungguh telah tetap dianggapnya itu jami' tadi pada kelawanan hukumnya. Nakitnya itu dengan nas atau dengan adanya ijma'. Ini yang kedua ini kayaknya pengkiasannya seolah-olahnya kiasnya bertentangan dengan nas atau bertentangan dengan ijma'. Nah, kalau ada yang kedua itu kiasnya bertentangan dengan nas atau kias bertentangan dengan ijma'.
langsung aja lah. Langsung dicontoh juga kayaknya nyamannya. Karena cara menjawabnya tuh nah kadang-kadang. Nah cara menjawabnya karena cara menjawab nang kata dapat dia tadi itu. Yakunu jawabuhu bitaqdiri nafsihi anid dalil. Dengan bahwasanya si mustadil tadi itu menetapkan bahwasanya ujar si mustadil pas saja pembiasaanku kayak apa caranya bi ayu qariral mustadil dengan bahwasanya si mustadil itu menetapkan bahwasanya dari tadi fakta untuk menerbitkan atau memunculkan hukum kayak apa ka'ayyakuna lahu jihadani bahwasanya dari tadi ada mempunyai dua jihad. Yang pertama jihadnya sesuai dengan si mustadil, ada jihad yang kedua sesuai dengan jihad si muqtarid. Kan misalnya kayak pemilihan presiden kan kayak Iroi memilih nomor 1 kan itu ada alasan bagi Iroi sorangan, ada nampalin memilih kubu nomor 2. Nah itu kalau di Karasi punya Iroi dari Rebung ini kejar si nampalin dari Rebung ini masing-masing punya dalil karena kau buat. Kalau lagi Iroi mengarah di ujian Iroi aku bayar nah kami ke 100.000 asal pindah ke nomor 1. Itu kita daripada menurut coba. Nah itu namanya ada dua pandangan. Nah yang pertama ini Pak Bupati. Yang penolong tiga banyak, B itu 3 misalnya, mereka itu masih dijaga saya bisa-bisanya. Nah, ini penyakit misal. Apa yang bisa kita? Alhamdulillah misalnya lah. Satu. Kepala 2 ya Pak Wagas lah. Kecil bagus. Ya, ada bagus. Untung duit. Beda muak. Nah kita masuk minggu yang pertama ala kitab bid binatang kritik. Bahkan penyimpulan hukum yang meringankan kan hukumnya ini menimbulkan meringankan daripada semestinya hukumnya itu memberatkan. Nah misalnya qatlul amdi pembunuhan bersengaja dikiaskan kepada riddah kepada murtad. Hukumnya apa? Pada sama-sama ada wajib bayar kafarat. Ilatnya apa? Ilatnya itu kan jinayatun azimatun itu masuk dosa yang besar atau dosa yang benar. Kan riddah itu masuk dosa benar juga dan qatlul amdi itu termasuk dosa yang benar juga sama-sama dosa benar. Lalu lantaran dikiaskan qatlul amdi kepada riddah, lalu hukumnya ada wajib bayar kafarat. Nah ini kan perkiasan oleh si mustadir melakukannya. Lalu dibantah oleh si muqtarid. Dan si muqtarid dengan bahwasanya bi'anna ilhamal jinayati dengan bahwasanya dianggap dosa besar. Kan qatlul amdi tadi itu dianggap dosa besar. Seharusnya dia sesuai dengan beratnya hukum atau dengan besarnya hukum juga, yaitu wajib bayar kafarat. Kan seharusnya kan dosa besar ini nang sesuai apa? Wajib bayar kafarat, bukan kada wajib bayar kafarat ya. Kan latah dibahu bukan peringanan hukum, yaitu dengan kada wajib kafarat tadi. Biadami wajib kafarat. Lalu jawaban si mustadil apa? Tadi kan si mustadil muqtarid itu sama-sama mempunyai dua pandangan. Lalu ujar si mustadil bi annahu ulidha bahwasanya pembunuhan sengaja tadi itu diberati hukumnya dengan apa? Bil qaudi dengan diwajibkan qisas, dengan diwajibkan qisas. Wala juga dilungi kafarat, maka ada diwajibkan dengan bayar kafarat. Nah kan namanya ujar si mustadil kasihanan orang yang membunuh bersengaja toh. Karena hilang nyawa, lawan hilang duit. Hilang nyawa kan duit kan. Sama duitnya lah. Nah kan orang hakon memilih beda atau ada yang dipilih itu atau wajib hakon bayar kafarat kah atau
bayar atau kisos kan. Kebanyakan orang banyak memilih bisa bayar kafarat, apalagi bagi yang bujang untuk melakukan pembunuhan. Jadinya bisa ada awak kawin kan. Nah kita bacalah tapi kanan nomor 3. Kan al-qatlul amdu yujibu al-qisas, pembunuhan bersengaja itu mewajibkan akan qisas, wal hirmana min al-miras, dan tercegah daripada mendapatkan warisan dan mendapatkan dosa. Bahasa dibagi ulama ini sepakat, jadi ulama itu bahwasanya orang yang melakukan qatlul amdi tadi dapatnya dapat 3, yaitu dapat qisas, kadang mendapatkan warisan dan mendapatkan akan dosa. Amal kafaratu, adapun pemula kewajiban kafarat bagi qatlul amdi tadi sungguh mewajibkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik. Waqala Abu Hanifah dan pendapat Abu Hanifah apa? La kafarata alaihi, kalau wajib kafarat ya terhadap orang yang melakukan qatlul amdi tadi. Bahwa itu sesuai dengan pendapat mazhab As-Sauri. Waqala Syafi'i, dan komentar Imam Syafi'i menolak Abu Hanifah tadi. Jika wajibat al-kafaratu bil qada, apabila wajib dia bayar kafarat pada pembunuhan yang tersalah, pada antajiba bil amdi aula. Bahwasanya apakah lagi pada pembunuhan yang disengaja itu lebih aula lagi dia. Sedangkan pembunuhan tersengaja dia wajib bayar kafarat, apalagi pembunuhan dengan sengaja. Nah tadi itu yang pertama. Yang tadi yang pertama tadi kan misalnya si mustadilnya memandang kepada wajib qisas, si muqtaridnya memandang kepada wajib kafarat, wajib kedua-duanya. Ujar si mustadil cukup wajib qisas saja, yang kafarat kada wajib lagi. Kan itu ada dua pandangan. Ada si muqtarid memandang wajib kafaratnya, si mustadil memandang wajib qisasnya. Kan di antara dua qisas dan kafarat itu kan lebih berat qisas hukumnya pada kafarat. Nanti pemandangan yang pertama. Ini misal yang kedua ulang kan tarakit tausih minat tarjib. Misal yang kedua kan ini argumentasi di mustadil. Kan mustadil mengkiaskan zakat wajibnya ada wajib irtifaq. Wajib irtifaq ini apa? Memperhatikan kepentingan si muzaki, dikiaskan kepada diatul aqilah. Karena hukumnya apa? Taraki. Jadi itu bolehnya berlambat-lambat bayar itu Pak, ada segera memberikan pas-pas waktunya itu waktu zakat itu boleh aja biar kajian tadi baru diduduki silatnya kenapa? Dapol kajian karena untuk menolak kajian, untuk menolakkan kebutuhan orang. Lalu ujar si muqtarid tadi kan ilah tidak boleh hajat bi anna taraki al-muwassaq, dengan bahwasanya taraki ya berkaina-kaina yang meluaskan itu kada sesuai aja untuk menolakkan keperluan. Kan orang perlunya sekarang kenapa dijulungnya kaina-kaina, nah itu kan kada sesuai. Ujar si muqtarid apabila memandang dapur hajatnya. Lalu ujar si mustadil, aku memandang pada itu. Ujar si mustadil, aku memandang kepada segi irtifaqnya. Irtifaq itu kan memperhatikan kepentingan si muzaki. Lalu kan para mustadil, mustadil itu kan memandang kepada jihad tabibku bil malik. Kemudian dia kasihan terhadap si pemilik harta buat tasya dan untuk memudahkan alaihi al-nazibilahu at-taraki wa tawsir. Jadi kita apabila kita memandang kepada segi irtifaqnya itu karena ada wajib taraki loh. Boleh aja mengeluarkan zakatnya dengan berlambat-lambat sampai seperti dia takilan karena memandang kepada irtifaqnya. Sedangkan si muqtarid karena muqtarid itu memandang kepada dapur hajat, memandang kepada dapur hajatnya itu nyata ya dengan teginya al-qawru dengan bersegera. Kan ini seolah-olahnya ada bertentangan juga.
Kan si mu'tarid memandang kepada dapur hajat, si mu'tadir dong. Si mu'tadir itu memandang kepada irtifaknya, si mu'tarid memandang kepada dapur hajatnya. Ini kan berbeda sudut pandangnya toh. Jadi sama aja kayak Iroi tadi memilih presiden tadi kan. Itu sama-sama dijurakan keduanya. Jangan bakal aja dulu. Nah ini Femina nomor 2-nya. Ini misal yang ketiga, yaitu tarafil itbat minang nafdi. Kanta ayyakula mayyarakinya pada mu'atab. Dan seperti berpendapat orang yang mengatakan sahnya jual beli mu'atab pada barang yang gairul mu'atab, arti barangnya untuk barang yang mahal, dikiaskannya kepada barang yang mu'atab, barang yang pada tapi yang barang yang murah. Nah, di bukan pembiasannya. Nah, itu ada takdikan kan, qauluhu al-mu'atab. Al-mu'atab apa? Wasuratuhu, gambarannya ayat tafiqal aqidani, bahwasanya sepakat dua orang yang berakad bagi dan mustari, la tamanin wa musmalin, terhadap harga dan barang. Wa yu'tiya, dan memberikan keduanya di mustari dan di bai tadi min ghairi ijabin wa qabulin, tanpa ada ijab dan qabul. Saya menjuluk, saya menerima, ada panggilannya itu. Wakal itu jatuh, terkadang ditemukan Pak, terkadang ada jatuh lapas daripada keduanya. Udah si baik, aku juga mustarinya diam aja, udah jual. Lalu ikhtalafal ulama'u fi masyru'iyyatiha ala thalathati madzhabah. Lalu khilafnya ulama tentang disyariatkannya itu mu'atab tadi atas 3 mazhab. Mazhab yang pertama itu pada sah secara mutlak, pada pendapat Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua sah secara mutlak, pada pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik. Lalu pendapat yang ketiga mentafsir, itu yasihu bil muhaqqaq, itu sah pada barang yang murah. Pada yasihu bi ghairiha, dan kada sah pada barangnya bi ghairil muhaqqaq, pada barang yang mahal pada sah. Nah, ini tentang misal ketiga. Kan farbon ini si mustadil mengkiaskan bai'ul mu'atab bi ghairil muhaqqaq. Kan jual beli secara mu'atab pada barang yang mahal. Kan farbonnya dikiaskan kepada bai'ul muhaqqaq, kepada jual beli yang murah. Nah, hukumnya apa? Hukumnya sah. Ilatnya kenapa? Lam yujad ma'arito sifatun, ini kan tidak ada sifat, tapi ini ada sama-sama pada redha. Kan pengkiasan di mustadir hukumnya sah. Kenapa? Ilatnya ada sifatnya tapi ada redha. Nah, kalau ini si mu'tarid membantah daripada si mustadir. Ujar si mu'tarid bilanna ada sifat, bahwasanya ketiadaan sifat, ketiadaan ijab kabul tadi seharusnya itu sesuai apa? Jual belinya kada sah. Lalu si mu'tarid, kenapa kamu hukum hukumnya sah aja? Harusnya kan ketiadaan 3 itu hukumnya kada sah. Ujar si mustadir, aku kan memandang kepada sifatnya nih, ada jawaban si mustadir. Biar ini yang ada tidak, bahwasanya sah jual beli dengan mu'atab tadi murad tabun ala redha, itu kan antara ada sebab redha. Jadi si mustadir aku memandang kepada redhanya, lalu si mu'tarid memandang kepada kejadian sifat. Andaikan si mustadir memandang, andaikan sama kepada kejadian sifat itu sama hukumnya ada sah. Tapi antara si mustadir tadi memandang hukumnya antara sama-sama redha aja, sama-sama senang, aku aja teman jalan menerima. Pada perlu adanya sikat ujar si mustadir. Nanti ini
kan otomatis sama kalau dia bertentangan jolok. Si mu'tarid memandang kepada kejadian sifat, si mustadirnya memandang kepada sama-sama redha atau sama-sama apa saja. Saya mau apa dulu, saya mau ini ada apa menang, saya mau apa dulu, saya mau apa menerima kamu. Nah ini habis sudah pembahasan yang pertama, pasal yang pertama. Kan bahwasanya tadi hukumnya tadi ada batas hukum yang dilakukan oleh contoh yang pertama tadi kan bahwasanya adalah dalilnya tadi ada batas untuk menerbitkan hukum. Tapi kan ini dijawabnya dengan ada dua pandangan tuh. Mustahil memandang kepada yang satu, si mu'tarid memandang kepada yang satu. Nah jadi itu sama-sama sama-sama daripada lain pandangan aja. Nah itu dikatakan pada dua yang pertama. Ini masuknya kedua nah. Yang kedua ini suku yang diberi jamin. Itu tetapnya dianggap ilat dinafsin dengan nas dinafidil hukmi pada membatalkan hukum. Kan ini mustadir. Ini kan hukumnya, hukum pengkiasan yang ini dibatalkan oleh nas sendiri. Kan si mustadir mengkiaskan kucing sama dengan anjing ya. Kiasnya itu ilatnya sama-sama pada binatang buas ya. Kan kucing itu bertaring dua, anjing itu sama pada bertaring. Lalu hukumnya apa? Najis tusuk rihi, itu hukumnya najis air kita minumnya. Akan antara pengkiasan jerah kepada kalbut, lalu hukumnya najis bekas air minumnya. Lalu bantahan si mu'tarid apa? Tadi kan ilatnya ini sabuiyah dan si mu'tarid bi anna sabuiyata dengan bahwasanya dianggap binatang buas, kan kucing tadi dianggap binatang buas yang tabaraka ilatan itu kan syari atau nas menganggap ilat sabuyah tadi itu ilat sebagai kesuciannya penjerah tadi itu mana dalilnya aja faitu du'iya ila darin kan Nabi pernah diundang kepada satu rumah pihak walaupun di dalam rumah tadi itu ada anjing pamtanah lalu Nabi ada akun pada mau mendatangi itu. Setelah itu wa ila ukhra lalu Nabi diundang pulang kepada ke rumah yang lain. Di dalam rumah tadi sinnaurun situ ada kucing. Pak ajaba lalu Nabi mau tidak hadir. Wakila lahu maka ditanggung orang Nabi kenapa ya Rasulullah sampai diundang ke rumah si A di dalam rumahnya itu ada anjing yang tidak hadir sedangkan di rumah si B itu dia mau hadir di dalam rumahnya ada kucing. Lalu apa komentar Nabi? Papalah maka bersabda Nabi sinnauru sabuhun. Dan Nabi kucing itu termasuk binatang buas. Kalau kan ada dua hadis Nabi bahwasanya kucing itu apa? Innaha laisan binajis kan? Bahwasanya kucing itu Nabi bukan najis. Wa innama hiya minat tawafina alaikum. Bahwasanya kucing itu termasuk binatang yang berkeliaran di sekitar kalian. Nah ini kan pengkiasannya, ini kiasnya bertentangan dengan nas. Kan pengkiasan ini mengatakan bahwasanya kira kalbi ini kan hukumnya hukum air bekas minumnya hukumnya najis. Lalu dibantah oleh si mu'tarid, ujar si mu'tarid kan ada hadis Nabi mengatakan bahwasanya kucing itu termasuk binatang yang suci tuh. Lalu kenapa jawaban si mustadir? Jadi mustadir ada yang betul bang. Kenapa jadi kucing ini dianggap ada najis tuh? Mengaku jawaban si mustadir. Kan bi'an mujida ma'anak ini bahwasanya ditemukan beserta lalawanan hukum. Kan tadi hukumnya sini najis. Lalu kan kucing si mu'tarid hukumnya suci. Jadi mustadir kan apa hukumnya ini jadi umat suci itu si mustadir tuh. Imannya ayat mawujud kan karena ada manik yang mawujud dan ada di akhir mu'tarid pada dalil si mu'tarid. Ya tadi ini kiasnya bertentangan dengan nas. Karena kias bertentangan nas dengan nas otomatis kiasnya kalah.
Ngerti. Dan yang sini tadi itu kias bertentangan dengan nas. Ada yang kedua nih pambilan. Karena kedua ini kiasnya bertentangan dengan ijma. Kan kias bertentangan dengan ijma tuh kalah dua kiasnya. Dan ini si mustadir melakukan pengkiasan, kias menyapu kepala. Kan kias menyapu kepala pada wudhu, itu kan dikiaskan kepada istijmar. Ilat tangan sama-sama pada makhluk, sama-sama pada menyapu. Hukumnya apa? Sunatul takrar, sama disunatkan mengulang-ulangi. Kan kepala tadi menyapu kepala kepada berwudhu sunat berulang-ulang. Istijmar ini kan Syafi'i wajib 3 biji baca tuh, namanya labir. Sunat ganjil lah. Lalu ujar si mustadir, si muqtadir membantah ilatnya, ilat yang dikemukakan oleh si muqtadir tadi kan maksud dia menyapu. Di anal masfat, andai karena lubang dia menyapu kok disunatkan juga kan, tak keras atau kadang. Nah ini di yang dia tulis si muqtadir. Dia si muqtadir di anal masfat dengan bahasanya menyapu bil kopi pada menyapu kok, layukan takraruhu ada disunatkan mengulang-ulanginya. Ijma'an secara ijma' sudah ulama. Nah sini kan ijma'an kena ijma'. Lalu pajak bermasjid jami'an, lalu dijadikan maskot sintaden dijadikan sebagai ilat fasidal wadi itu dianggap salah handap ya ujar si muqtarid bi annahu sabata i'tibaruhu ijma'an. Binati istihbab pada menyapu khuf tadi kan disunatkannya sedang menyapu sini disunatkan kan ilatnya pada maskot. Jadi si muqtarid ilat maskot itu tak salah aja, soalnya kalau dijelaskan kepada menyapu khuf kan menyapu khuf itu ada disunatkan ulang-ulang. Lalu jawaban si muqtadir kayak apa? Jawaban si muqtadir wujud aja yang melakukan ini ilat yang ini maskot. Lalu kenapa jangan kalau dikiaskan kepada khuf? Kan itu kan antara ada mani yang dua, apa maninya? Itu kan anata kerarahu, bahwasanya berulang-ulang menyapu kok, kan kok sampai ke sepatu, parancangan karena baju itu kan, itu lah kasih rusak. Nah itu jangan anak bayinya aja. Nah tadi kan tuh ilatnya, yang kedua ini ilatnya bertentangan dengan ijma. Kan surat kiasnya nih, kiasnya bertentangan dengan ijma. Otomatis kan apabila kias bertentangan dengan ijma, itu kiasnya atau awal dipakai itu, lalu ijma itu nang dipakai. Nah kesini aja paham nggak? Nah kesini aja udah lah, kamunya salah kilo minta maaf nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم فاعتبروا يا أولي الألباب. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين.
sebelum ulun memasuki kepada pembahasan inti secara rinci, ulun akan menjelaskan materi ulun sejarah jumlahnya. Masya Allah, Riansa. Dan mungkin ini dari pengalaman ulun juga memahami secara hilang. padahal di sini sebenarnya ada apa pembahasannya panjang benar, cuma ulun menyampaikannya sesuai kemampuan ulun aja. Mungkin kalau dari menyampaikan dulu ada yang kurang atau salah, mohon dimaklumi. Langsung membacakan dari matanya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa minha fasadul i'tibari bi an yukhalifa nassan aw ijma'an wa huwa a'ammu min fasadil qat'i wa lahu taqdimuhu 'ala al-munu'ati wa ta'khiruhu 'anha wa jawabuhu qattani fi sanadin wal mu'aradah wa man al-dhuhuri wa ta'wili. Allahu a'lam. Rinci lah. Pembagian ulun di sini yang pertama ulun hendak membahas pertama tentang pengertian atau ta'rif dari fasadul i'tibar itu sendiri, dan yang kedua menjelaskan tentang